Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi ala ni'amih, wa syukurulillahi ala ifdalih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat, kami mau memberi tahukan sebuah ilmu amalan yang bersumber dari Syekh Nawawi Banten, ulama kita yang sangat mendunia. Jadi kita harus bangga mempunyai ulama sekelas Imam Nawawi Banten, satu-satunya ulama Nusantara, Indonesia, lokal yang kitabnya termaktub atau diakui oleh Maktabah Syamilah. Jadi beliau mempunyai dua kitab yang dicantum di dalam Maktabah Syamilah. Yang pertama adalah Marahul Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Yang kedua adalah Nihayatuz Zain. Ini kitab beliau. Jadi hizib ini adalah amalan yang sudah sangat terbukti. Bahkan ulama besar yang mengatakan ini terbukti. Dalam 40 hari insya Allah yang mengamalkannya akan menjadi kaya. Dunia datang dengan sendirinya, bahkan dengan isinya. Seperti itu. Jadi amalan ini namanya Hizbul Hafnawi. Langsung saja ke kitab beliau. Dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah, punya Imam Ghazali. Beliau mengatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, wa fil hadisi man qala baina tulu'il fajri wa salatis subhi. Di dalam hadis dijelaskan barang siapa mengucapkan di antara keluarnya fajar, sudah masuk subuh, sampai sholat subuh, sampai sholat dia laksanakan, yaitu mengucapkan Hizbul Hafnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhana man yamunnu wa la yumannu alaih, subhana man yujiru wa la yujaru alaih, subhana man la yubra'u minal hawli wal quwwati illa ilaih, subhana man at-tasbihu minnatun minhu ala man i'tamada alaih, subhana man yusabbihu kullu syai'in bihamdih, subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahul jami', tadarakni bi'afika fa inni jazu'un. Seperti itu. Nanti kami taruh di deskripsi tagnya biar jelas. Jadi ini adalah bacaan yang redaksi yang menurut saya benar. Kita ulangin lagi ya. Anggap, jadi sabar, jangan di skip sahabat. Anggap kita mengkaji kitabnya Syekh Nawawi Banten. Subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhana man yamunnu wa la yumannu alaih, subhana man yujiru wa la yujaru alaih, subhana man la yubra'u minal hawli wal quwwati illa ilaih, subhana man at-tasbihu minnatun min ala man i'tamada alaih, subhana man yusabbihu kullu syai'in bihamdih, subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahul jami'u, tadarakni bi'afika fa inni jazu'un. Jadi kita artikan sahabat ya, karena kita harus memahami artinya dulu. Subhanallahil azimi wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Subhana man yamunnu wa la yumannu alaih, maha suci Allah yang memberi, zat yang memberi dan tidak diberi, zat yang menganugerahkan dan tidak dianugerahkan.
Subhana man yujiru wa la yujaru alaihi. Maha suci zat yang menolong dan tidak ditolong. Subhana man la yubra'u minal hauli wal quwwati illa ilaihi. Maha suci zat la yubra'u yang tidak dibebaskan apa minal hauli wal quwwah dari daya upaya dan kekuatan illa ilaihi kecuali kepadanya. Jadi kami menjadikan minal hauli wal quwwah sebagai naibul fa'il. Jadi ada ini yang mengartikan atau membuang istisnanya di sini dan membaca man yubra'u minal hauli wal quwwah ilaihi. Dan intinya sama, maknanya sama, yang bermakna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana man at-tasbihu minnatum minhu. Maha suci Allah yang tasbih adalah anugerah darinya, ala mani atamad alaihi, atas orang yang berpegang teguh kepadanya, atasnya. Subhana man yusabbihu kullu syai'in bihamdih. Maha suci Allah yang bertasbih segala sesuatu dengan memujinya. Subhanaka la ilaha illa anta. Maha suci Allah tiada Tuhan selain engkau. Ya man, wahai zat, yusabbihu lahu al-jami', yang bertasbih kepadanya segala sesuatu. Tadarakni bi'afika, tolonglah kami ya Allah dengan pengampunanmu. Fa inni jazu'un, karena sesungguhnya kami orang yang sangat penuh keluh kesah. Dan setelah itu membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Membaca astaghfirullahalazim 100 kali. Ini namanya Hizbul Hafnawi. Setelah membaca Hizbul Hafnawi, membaca astaghfirullah, istighfar 100 kali. Fa innahu la ya'ti. Ini bukan kita yang berkata, yang memberi sanad, tapi Imam Nawawi Banten. Fa innahu la ya'ti alaihi arba'una yauman, bahwasanya sesungguhnya tidak akan datang kepadanya 40 hari illa waqad atathu dunya bihadafiriha, melainkan kecuali sungguh datang kepadanya dunia, datang dengan sendirinya, bihadafiriha, dengan isi-isinya, ai bi asriha, maksudnya ya dengan isi-isinya. Wadzalika bisyarti taqwa, tapi syarat ini adalah dengan syarat takwa, ya, dengan syarat takwa. Kadza naqalahu al-Bujairimi, seperti itulah yang dinukil oleh Imam Bujairimi an Sayyidi Ahmad Zarruq, dari tuanku Ahmad Zarruq. Terus Imam Nawawi Banten melanjutkan, fa idza sami'tal adzan, jika saat membaca, nih kan sudah keluar fajar, setelah keluar fajar kita membaca, baru istighfarnya nyampe 10 seumpama, atau lagi membaca subhana man yamunnu wa la yumannu alaih sampai di sana, terus ada azan, fa idza sami'tal azan, kamu mendengar azan, fi asna'i dzalik, di antara tengah-tengah pembacaan itu, ayil mazkur minal awrat, yang maksudnya yang wirid-wirid itu, faqta ma anta fi, maka berhenti, putuskan untuk membaca, jangan lanjutkan membaca. Wastami al-adzan, maka dengarkanlah adzan. Enggak apa-apa dengarkan adzan, berhenti dulu. An-nastima'u fi waqtih, karena mendengarkan adzan dan menjawab di saat waktunya adzan itu afdal, lebih utama, minastima'il Qur'an, dari mendengarkan Al-Qur'an. Wa in kana al-Qur'an afdalu minhu, walaupun Al-Qur'an itu lebih baik daripada adzan. Kadza afadahul Wana'i naqlan aniz Zayyadi, seperti itu yang diutarakan oleh Imam Wana'i dengan menukil dari Imam Zayyadi, seperti itu. Nah, ini kan pendapatnya Imam Nawawi Banten tentang hal ini. Di dalam kitab Syarah Bujairimi di sini dijelaskan lagi, huwa mujarrabul ifadah bisyartit taqwa, bahwasanya ini sudah teruji, terbukti nyata amalan ini dengan syarat takwa. Syaratnya adalah takwa. Jadi kita akan membahas takwa, sahabat. Jika sahabat mau mengamalkan ini yang menyatakan sudah teruji, ini ulama kondang, dua-duanya pengarang kitab
hebat. Jadi kalau sahabat mau mengamalkan yang mana Syekh Sulaiman bin Muhammad, pengarang kitab Hasyiah Al-Bujairimi, beliau menyatakan ini adalah amalan Hizbul Hafnawi ini mujarrabul ifadah, sangat terbukti keampuhannya bisyarti taqwa. Dan juga Imam Nawawi Banten. Jadi jika ada sahabat yang mau mengamalkan karena syaratnya adalah takwa, maka kami jabarkan sedikit tentang takwa. Takwa itu semuanya tahu di dalam istilahnya, yaitu orang yang melakukan perintah-perintah Allah, melakukan sunnah-sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya, hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Itu cukup dikatakan takwa. Tetapi sahabat, jika sahabat ingin lebih meriadahkan dengan takwa ini, maka di istilah sufi yang dikutip oleh Imam Husyairi, takwa itu diambil dari hurufnya, bentuk hurufnya. Yang pertama adalah ta. Jadi kalau sahabat sampai mengambil dalam mengamalkan Hizbul Hafnawi ini dengan takwa, istilah sufi yang dijabarkan oleh Imam Husyairi, insya Allah lebih mantap lagi sahabat, yaitu takwa yang diambil dari per huruf dari kata takwa. Yang pertama ta, yang berarti tawadu. Apa itu tawadu? Suila al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu pernah ditanyakan tentang tawadu. Faqal, maka Imam Hasan Basri itu menjawab, huwa an tahruja min baitik fala tulqiya ahadan illa ra'aita lahu al-fadl 'alaik annahu khairum min. Jadi engkau keluar dari rumahmu, kamu tidak melihat, tidak menemukan siapapun kecuali engkau memandang, melihat dia lebih baik daripada kamu. Seperti itu. Nah, yang kedua ini takwa. Yang kedua adalah qaf, yang berarti qanaah. Wa qala Suyuti, mengenai qanaah ini Imam Suyuti berkata, al-qanaatu, adapun qanaah itu ar-ridha bima dunal kifayah wal istighna'u bil mawjud. Rela dengan yang tidak mencukupi, dengan hal yang tidak mencukupi itu rela, ikhlas, wal istighna'u bil mawjud, dan rasa cukup dengan yang ada, bersyukur dengan yang ada. Itu qanaah. Dalam melakukan riyadhah amalan Hizbul Hafnawi, kalau dibaringin dengan takwa ini, insya Allah sangat mantap, sangat mujarrab sahabat. Yang tiga adalah wara, takwa. Wara. Wara itu apa? Al-wara huwa ijtinabus syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Yang syubhat aja harus ditinggalkan, apalagi yang haram gitu loh. Jadi dia enggak niku-niku. Khaufan minal wuqu'i fil muharramat, karena dia takut terjatuh dalam hal-hal yang haram. Seperti dalam syair, aliman faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi, bahwasannya satu orang wara yang alim, yang faqih itu lebih utama, lebih kuat bagi setan dari 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim, tidak wara. Itu yang nomor 3, takwa. Yang terakhir adalah alif, yaitu ihsan wal istiqamah. Ihsan apa? Seperti dalam ayat Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di saat dia itu sarra, lapang, gembira, wad dharra, sedang dia kesulitan, tetap dia dermawan, wal kadhibina al-ghaidha, dan dia bisa menyimpan, memendam emosinya, wal afina 'anil nas, dan dia juga tidak pendendam, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala suka orang-orang, mencintai orang-orang yang ihsan. Ini ihsan. Jadi harus dermawan, harus enggak dendam, harus
bisa menahan emosi. Yang terakhir istiqomah. Yang terakhir istiqomah, karena yang alif ini bermakna ihsan wal istiqomah, yaitu istiqomah innal ladzina qalu rabbunallah, bahwasanya sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, berpegang teguh, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya, alla takhafu, berkata malaikat, kamu jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih, wa absyiru, dan berbahagialah kamu bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepadamu. Seperti itu sahabat. Jadi kalau sahabat mengamalkan ini diiringi dengan takwa, entah takwa secara istilah syar'i seperti yang tadi, tinggalkan hal-hal yang haram, yang makruh, lakukan hal-hal yang wajib dari Allah, perintah dari Allah, yang sunnah juga lakukan, itu sudah cukup. Tetapi jika dibarengin atau dilaksanakan takwa versi ahli sufi, insya Allah tambah sempurna dalam pengamalannya. Seperti itu sahabat. Semoga apa yang kami sampaikan membawa barokah dan manfaat untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.